Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjumpa lagi dengan materi PJOK untuk kelas 1 semester 2. Ya. Untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gerakan mengayun kaki, berguling, squat jump, dan yang terakhir yaitu gerakan melompati rintangan. Ya. Bagaimana untuk pembahasannya? Kita langsung saja masuk ke materi. Oke. Ya, gerakan mengayun kaki. Ya. Cara melakukan gerakan mengayun kaki adalah: pertama, berdiri tegak, lalu ayunkan kaki kanan ke depan. Setelah itu kembali ke posisi semula. Lalu ayunkan kaki kiri ke depan. Setelah itu kembali ke posisi semula. Jadi lakukan gerakan mengayun ini secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Ya, selain dengan cara berdiri, gerakan mengayun kaki ini juga bisa dilakukan dengan cara berbaring ya, teman-teman. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, berbaring di atas matras. Nah, kalau tidak ada matras, bisa menggunakan alas ya, seperti karpet atau bisa kasur atau bahan lain yang tidak terlalu keras ya, teman-teman. Bisa menggunakan bahan yang empuk atau yang nyaman dipakai. Nah, gerakannya ya tinggal diayunkan saja kaki sambil posisi berbaring tersebut. Nah, ya berikut adalah contoh dari gerakan mengayun kaki. Nah, untuk gerakan yang atas ya, gerakan yang atas adalah gerakan mengayun kaki dengan cara berdiri. Lalu yang gambar bawah adalah gerakan mengayun kaki dengan berbaring. Yang berikutnya, gerakan berguling. Gerakan berguling itu termasuk dalam gerakan berpindah tempat atau disebut dengan gerakan lokomotor ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Nah, gerakan berguling ini biasanya kita jumpai pada olahraga senam lantai. Nah, untuk melakukan gerakan berguling agar terhindar dari cedera ya, agar terhindar dari cedera dan untuk menjaga keamanan, maka gunakanlah matras atau gunakan alas yang empuk ya, teman-teman. Nah, cara melakukan gerakan berguling ini: pertama, berbaring dengan posisi terlentang. Lalu letakkan tangan di samping badan. Rapatkan kedua kaki, lalu gulingkan badan ke kanan, lalu kembali ke posisi awal dan gulingkan badan ke kiri. Ya, dilakukan dengan bergantian. Oke, yang berikutnya yaitu gerakan squat jump ya. Nah, gerakan squat jump ini terdiri dari 3 gerakan atau 3 rangkaian gerakan. Yang pertama yaitu gerak tolakan.
ya, gerakan tolakan atau gerakan menolak dengan kaki menolaknya ya. Lalu yang kedua ada gerakan melayang dan ada gerakan mendarat. Ya, langsung saja cara melakukan gerakan sekot jam. 1, yang pertama, berdiri dengan kaki dibuka lebar. Kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan siku menghadap keluar. Jadi kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan siku menghadap keluar ya. Tangannya bisa dikaitkan ya teman-teman. Lalu tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai. Ya, otomatis posisinya menjadi posisi jongkok ya. Lalu angkat tubuh dan loncat setinggi yang teman-teman bisa lakukan. Ya, loncat setinggi-tingginya dengan mendorong ujung kaki ke lantai ya. Jadi meloncatnya itu dengan kita mendorong ujung kaki ke lantai, nanti tubuh kita akan meloncat. Yang berikutnya, mendarat secara perlahan dengan posisi jongkok. Ya, jadi kembali ke posisi semula. Nah, lakukan gerakan ini dengan cara berulang-ulang dan bertahap ya, jangan langsung dipaksakan teman-teman. Jadi bertahap terlebih dahulu karena ini merupakan gerakan yang terbagi dari 3 bagian. Jadi harus dilakukan secara bertahap agar teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Nah, gerakan sekot jam ini itu biasanya dilakukan sebagai gerakan pemanasan ya. Jadi untuk pada saat pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti atau kegiatan olahraga yang lebih berat, biasanya kita melakukan pemanasan. Nah, melakukan sekot jam ini termasuk dalam bagiannya ya, atau termasuk dalam bagian dari gerakan pemanasan. Nah, gerakan ini bermanfaat untuk menguatkan atau mengencangkan otot bagian bawah tubuh ya, terutama otot kaki, otot tungkai, otot paha ya. Itu adalah otot bagian bawah tubuh. Nah, ini adalah contoh gerakan dari squat jam. Seperti ini ya. Jadi ada gerakan melayangnya, ada gerakan mendarat, dan ada gerakan menolak. Oke, yang berikutnya. Nah, yang terakhir gerakan melompati rintangan. Melompati rintangan ini dapat menggunakan tali karet yang dirangkai. Seperti kalau teman-teman mainan lompat tali ya, menggunakan tali karet itu yang dirangkai menggunakan karet gelang ya, karet gelang yang dirangkai menjadi tali. Biasanya teman-teman suka mainan lompat tali dengan tali karet. Nah, itu adalah salah satu contoh rintangan yang bisa digunakan. Nah, cara melakukannya bagaimana? Nah, kita menggunakan tali ya teman-teman ya. Misal kita menggunakan tali karet, ya tali karet itu bisa dipegang oleh 2 teman kita. Lalu teman yang lain bisa berbaris menghadap tali karet ya, dengan jarak sekitar 2-3 meter dari teman kita yang paling depan ke tali karet tersebut. Lalu lakukan gerakan
satu kaki menjadi tumpuan untuk kaki yang lain. Jadi satu kaki menumpu, satu kaki melompat. Lalu setelah mendarat, kembali ke tanah disusul dengan kaki yang satunya. Misal nih, kaki kanan digunakan untuk melompat, lalu kaki kiri yang menumpu. Setelah kaki kanan sampai pada tanah, dilanjutkan kaki kiri yang mengikuti melompat tali tersebut, lalu mendarat ke tanah lagi, ya, seperti itu. Dan untuk gerakan melompati rintangan ini tidak harus menggunakan karet gelang atau tali karet, ya teman-teman. Bisa juga menggunakan bahan lain, seperti mungkin bisa menggunakan kardus sebagai rintangannya, atau menggunakan papan atau bahan lain yang tidak berbahaya. Ya, teman-teman bisa melakukannya di rumah, latihan sendiri di rumah. Iya. Ini adalah tugas untuk teman-teman, ya. Silakan teman-teman bisa melakukan 2 dari gerakan yang kita pelajari di atas, ya. Langsung ditentukan saja untuk gerakannya. Gerakan pertama yaitu gerakan mengayun kaki. Ya, gerakan mengayun kaki ini yang berdiri saja, ya teman-teman. Lakukan gerakan mengayun kaki yang berdiri saja. Gerakan yang kedua yaitu gerakan melompati rintangan, ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan tali karet atau menggunakan kardus atau menggunakan bantal atau menggunakan papan atau bahan lain, ya, yang bisa digunakan sebagai rintangan untuk dilompati oleh teman-teman. Ya, gunakan bahan yang tidak berbahaya. Bahan yang tidak berbahaya itu seperti apa? Ya, bahan yang tidak keras kalau misal teman-teman terbentur, atau bahan yang tidak tajam, atau bahan yang tidak panas, ya, yang intinya bahan yang tidak menimbulkan atau tidak beresiko menimbulkan cedera pada teman-teman. Nah, gerakan tersebut nanti silakan difoto, lalu foto tersebut dijadikan satu, ya, antara gerakan 1 dan gerakan 2 dijadikan satu atau digabung, lalu dikirim ke link yang sudah tersedia. Ya, begitu ya teman-teman, ya. Untuk materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa dipraktekkan, dan jangan lupa lakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga yang berat. Oke. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan belajar yang rajin, tetap semangat. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.